Wabarakatuh. Salam literasi anak-anak. Salam literasi. Apa jawabnya? Ayo membaca. Oke, baik. Salam literasi, lihat ke kamera, tangannya kasih unjuk ya. Salam literasi. Ayo, mana jawabannya? Salam literasi. Ayo dijawab anak-anak nih. Ayo. Masih pada bangun tidur kali ya? Kameranya udah on kan? Kameranya on. Mute-nya dibuka dulu sebentar boleh. Ya. Seperti biasa pagi ini Jumat, hari ini 3 September 2021. Alhamdulillah ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial biar literasi kita ini tidak membosankan ya. Gitu. Jadi kita tampilkan bintang tamu Bapak Pak Ipul. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Mohon maaf apabila nanti ada kekurangan dari kami. Mohon maaf sekali Pak kalau kita penyambutannya kurang. Anak-anak saya lagi dong. Mau dengar nih Ibu, salam literasi. Mana ya? Ayo membaca. Oke, yang lain dong. Lihat fotonya. Foto dulu nanti nih. Salam literasi tangannya kasih tahu kalau kita sudah melakukan gerakan literasi sudah hampir baru 3 kali pertemuan ya setiap Jumat. Gitu ya. Oke, saya langsung lemparkan bahasanya apa ya? Saya langsung berikan ke Pak Ipul. Saya persilahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini suara saya terdengar dengan jelas ya? Insya Allah jelas. Oke, alhamdulillah. Coba saya set lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, tentunya nikmat iman, nikmat Islam, namun kita tidak boleh melupakan juga untuk tetap bersyukur atas nikmat yang selama ini setiap hari kita rasakan, yaitu tentunya nikmat sehat walafiat. Terlebih di masa pandemi virus corona seperti ini, tentunya kita semua mengharapkan dalam keadaan selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam Allah semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya. Semoga kita selalu diakui, kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang cerah. Ini kalau di Depok sih agak mendung sih. Kalau di rumah teman-teman semua, saya harapkan cerah, kalaupun memang mendung, tapi suasana hati teman-teman selalu ceria, pikiran tetap positif, biar imun kita tetap bagus, dan teman-teman semuanya tetap sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini, saya tadi sudah disebutkan namanya, mungkin sebelumnya kemarin mungkin teman-teman sudah menerima atau sudah tahu dari flyer, bahwa yang sedang berbicara ini adalah Kak Ipul. Sudah Kak, sudah. Tentunya diwasilahi oleh Pak Wari, alhamdulillah, Pak Ahmad Wari, alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang sehingga dapat berkesempatan untuk bersilaturahim di hadapan teman-teman semua. Saya panggilnya teman-teman ya, karena kayaknya umur kita nggak beda-beda jauh ya. Apa jauh? Jangan-jangan. Oh iya, beda-beda tipis lah. Iya. Oke, baik.
Teman-teman, alhamdulillah ini sudah bergabung 100 lebih ya, Masya Allah. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah mau join. Wow, saya sambil scroll-scroll biar ngeliat ekspresi teman-teman. Yang belum dibuka kameranya boleh dibuka. Ya, tadi sudah disebutkan namanya Kak Ipul, tapi mungkin biar lebih afdol kita mau ta'arufan dulu, karena tak kenal maka ta'arufan. Kita kenalan dulu ya. Nama asli saya Saiful Amin. Saiful Amin biasa dipanggil Pak Ipul kalau di sekolah. Ketika di atas panggung, punya nama panggung yaitu Kak Ipologi. Atau juga biasa disapa Kak Ipul. Nah, dari nama Saiful Amin. Asal dari Tegal dan saat ini sudah berdomisili di Depok. Alhamdulillah saya sudah di Depok dari tahun 2011. Sama Pak Wari itu 2011 masuk ke sekolah yang sama, yaitu salah satu SD di Depok. Ini mau di style dulu, boleh deh, nggak apa-apa. Ya, maaf Pak Ipul. Silakan. Sebenarnya kita udah kita share ke grup anak, tapi biar lebih afdol aja nih, biar lihat Boleh lah. aksinya. Siap. Ya. Oke, terima kasih Pak Wari. Ini suaranya kayak belum terdengar. Belum kedengeran ya? Kurang gede ya. Masih kurang ya? Jadi ini udah disebar di grup anak-anak ya? Udah, insya Allah udah kenal anak-anak. Oke, terima kasih. Baik, sambil dilanjut aja ya Pak Wari ya. Silakan. Lanjut. Jadi, alhamdulillah ketemu sama Pak Wari di SD yang sama. Enggak sih, sebenarnya dulu juga sebelum di Depok juga kita udah satu pesantren di Muncul di Jakarta Timur. Jadi Pak Wari itu udah jadi panutan saya. Loh. Wah, salah itu balik. Nah, saya ngajar di SD, salah satu SD di Depok 2011. Kemudian saya kok ngerasa nyaman ya ketika saya membuka kelas sebelum mau mulai pelajaran. Kemudian saya selalu membuka hampir setiap hari, membuka kelas dengan cara bercerita atau mendongeng gitu. Jadi ketika mungkin anak-anak pada pagi hari belum terlihat, belum siap untuk belajar, mungkin masih pada lari-larian, mungkin masih pada ngobrol sendiri, asik sendiri gitu. Ketika memulai cerita, cukup dengan pada suatu hari kalimat pembuka yang pada umumnya seperti itu. Mereka anak-anak kita langsung pada duduk siap mendengarkan, atau bahkan siapa yang mau dengar Pak Ipul cerita, mereka langsung mendekat, merapat, akhirnya bisa duduk rapi. Kalaupun memang nggak ada kalimat seperti itu, justru malah mereka yang nanya, Pak Ipul kemarin ceritanya belum selesai. Bisa jadi seperti itu. Artinya, dengan media mendongeng, dengan media bercerita ini, anak-anak bisa langsung duduk rapi, fokus, mendengarkan, setelah itu baru dimulai pelajaran. Itu salah satu manfaat dari dongeng atau manfaat dari kegiatan bercerita. Kemudian, saya kok ngerasa nyaman ya, ketika saya bercerita, kemudian banyak yang memperhatikan, terlebih ada hikmah-hikmah yang positif, terlebih di situ bisa diambil pelajaran yang baik. Dan satu lagi yang paling utama adalah ketika dengan cara bercerita, itu si pendengar atau si anak-anak dalam hal ini, mereka nggak ngerasa dinasehati, tapi bisa mengambil pelajarannya dengan baik. Pesan positifnya nyampe, dan itu sangat efektif dibanding nasehati, melarang, marah-marah. Ternyata dengan media bercerita ini sangat jauh lebih efektif. Kemudian semakin membuka diri, mengasah skill, akhirnya setiap ada event sekolah, baik penyambutan siswa baru atau mungkin perayaan hari besar nasional atau hari-hari keagamaan, itu saya coba perform di depan mereka, mengkoordinir mereka, dan alhamdulillah semakin pede untuk berada di depan anak-anak banyak. Akhirnya dari situ mulai coba, ada teman yang pengen ngundang tetangga sekolah, terus kemudian saya juga bergabung di grup guru Depok, bahkan juga bergabung di grup kepramukaan Jawa Barat. Akhirnya dari satu postingan teman-teman yang sudah melihat perform saya, terus testimoninya bagus, akhirnya satu persatu sekolah banyak yang mengundang, direkomendasikan untuk sekolah yang lain.
Dan alhamdulillah per tahun 2018 ya. Jadi 2011 saya mulai ngajar, 2018 itu saya memutuskan untuk fokus di dunia dongeng. Artinya menjadi storyteller gitu. Kalau sebelumnya masih menjadi guru, kemudian sampingan profesi storyteller ini sampingan atau sebagai seorang pendongeng. Akhirnya di 2018, bismillah saya putuskan untuk profesi utama saya adalah sebagai pembicara anak dongeng, dan itu nanti banyak cabangnya. Saya runut lagi ketika saya mulai memposisikan diri saya berprofesi sebagai seorang storyteller, maka tanggung jawab saya adalah satu, tentunya mengasah skill dengan cara belajar, baca-baca buku, cari-cari referensi, cari-cari pengetahuan. Ternyata saya menemukan riset yang luar biasa bahwa dengan cara bercerita itu akan bisa jadi cerita yang disampaikan ke anak-anak itu bisa merubah masa depan mereka, bisa menentukan masa depan mereka, bahkan bisa merubah suatu bangsa. Sebegitu dahsyatnya bercerita. Itu membuat motivasi saya. Bahkan di Al-Quran sendiri itu lebih dari setengah isi Al-Quran itu isinya adalah cerita. Jadi dibandingkan dengan nasihat atau larangan, konten cerita itu lebih banyak di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad saja berdakwah dengan cara bercerita. Maka dengan begitu saya semakin bersemangat untuk menjadi seorang pencerita. Saya belajar lagi, ngasah skill lagi. Kemudian saya juga nggak mau dengan itu aja ya. Di awal saya tidak menggunakan media apa-apa, gitu. Jadi saya cukup menggunakan gerak tubuh, ekspresi, gitu. Kemudian saya pikir menarik juga nih kalau pakai media, berceritanya dengan media. Karena memang saya juga orang Jawa, maka saya pilihlah media untuk saya bercerita yaitu dengan menggunakan wayang kulit. Tentunya inspirasi utama adalah dari Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam, yang berdakwah dengan media wayang kulit. Karena pada hakikatnya sendiri wayang kulit bisa dijadikan sebagai media dakwah. Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan media wayang kulit. Namun saya bukan anak seorang dalang. Saya bukan berada di lingkungan yang sangat mengenal dan akrab dengan wayang kulit. Maka saya putuskan kayaknya kalau harus ngikutin kayak Ki Mantep Sudarsono, almarhum, terus kemudian dalang-dalang senior, itu jauh banget, susah banget, karena ya harus ke tahapan itu tentunya butuh waktu lama gitu ketika untuk memainkan wayang pakem. Akhirnya saya putuskan menggunakan media wayang kulit dengan format wayang dolanan. Wayang dolanan sendiri artinya adalah main wayang main-main aja. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan wayang pakem. Karena apa? Karena wayang dolanan ini satu, dari cerita aja bukan hanya Ramayana Mahabharata, tapi dengan cerita-cerita yang modern. Kemudian mungkin anak-anak di perkotaan, anak-anak di luar orang Jawa gitu, sulit untuk menikmati sajian wayang kulit karena memang terkendala bahasa, kemudian durasinya juga kan lama ya, semalam suntuk. Makanya saya temukan format wayang dolanan ini biar bisa diterima semua kalangan, baik dari anak-anak, mulai dari anak PAUD itu bisa nonton wayang dolanan, bisa menikmati wayang dolanan sampai kalangan orang dewasa. Saya juga berinovasi lagi setelah membuat atau setelah menciptakan format wayang dolanan ini. Kayaknya seru nih kalau saya juga menggunakan boneka, karena memang yang ramah buat anak-anak, yang menarik buat anak-anak juga boneka. Wayang ini juga sangat menarik. Terus kemudian tentunya saya pengen berinovasi lagi, pengen ngasih variasi pertunjukan lagi, performnya biar makin lengkap. Maka saya hadirkan boneka. Bonekanya itu bentuknya wayang, Gatot Kece. Mungkin teman-teman di video juga sudah lihat ya. Jadi Gatot kaca, terus saya plesetkan jadi Gatot Kece. Alhamdulillah nggak begitu sulit untuk memperkenalkan Gatot Kece. Karena teman-teman yang sekarang kan sudah sangat kenal
karakter Gatot Kaca di game Mobile Legends itu kan ada gitu ya. Jadi saya nggak begitu kesulitan dan itu bisa jadi icon dari kaipologi, icon dari wayang dolanan. Kemudian saya berinovasi lagi. Kalau sebelumnya hanya menggunakan wayang-wayang tradisional, karakter-karakter lokal, saya berinovasi lagi mendesain karakter-karakter superhero dari luar, yaitu karakter Avenger. Ini seperti yang di belakang saya. Ini ada Iron Man dan ada Captain America, ada juga bahkan ada Thanos-nya juga ya sebagai antagonisnya. Nanti teman-teman boleh mampir di YouTube-nya saya itu kurang lebih 3 hari yang lalu saya baru upload perform wayang dolanan dengan menggunakan ini karakter superhero. Kemudian saya juga memainkan boneka ini kan bukan hanya sekedar main aja, tapi gimana caranya si boneka Gatot Kece biar kelihatan hidup. Maka saya juga belajar sulap suara. Atau istilah internasionalnya adalah ventriloquism. Sudah diadop menjadi bahasa Indonesia ventriloquist pakai huruf K. Kalau huruf barat itu pakai huruf Q. Orang yang memainkan boneka atau orang yang memainkan suara perut, istilah lain dari ventriloquism adalah ventriloquist. Orangnya adalah ventriloquist atau orang yang seniman sulap suara atau seniman suara perut ini. Itulah beberapa inovasi, beberapa temuan-temuan yang memang dari saya terus belajar sampai sekarang juga saya terus belajar, mencoba hal-hal baru yang memang belum saya temui. Nah, mungkin bisa diambil kesimpulan untuk teman-teman pelajari juga. Semoga dari apa yang tadi saya sampaikan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman. Mungkin bisa disimpulkan gini. 1, teman-teman jangan sungkan-sungkan atau jangan berlama-lama diem. Artinya teman-teman di masa seperti ini manfaatkan waktu dengan baik. Teman-teman di masa PJJ tentunya nggak sesibuk ketika teman-teman bolak-balik harus ke sekolah. Teman-teman mungkin sekarang lebih banyak waktu di rumah, walaupun tentunya banyak tugas-tugas juga ya, ada tugas-tugas dari sekolah. Tapi mungkin bisa dipastikan teman-teman lebih punya banyak waktu di rumah untuk explore diri teman-teman. Explore dalam arti apa? Teman-teman bisa menemukan minat teman-teman, temukan passionmu saat ini. Apalagi teman-teman masih masa SMA, kelas 10, kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Wah, masih muda sekali gitu. Jadi 1 tugas teman-teman adalah temukan passion teman-teman, minatnya di mana. Minat, kemudian teman-teman setelah menemukan kayaknya nyaman nih kalau melakukan seperti ini, kayaknya nyaman nih. Kemudian yang kedua adalah teman-teman punya kewajiban asah skill. Asah skill dalam arti apa? 1, teman-teman harus banyak belajar tentang apa yang menjadi minat teman-teman. Baca-baca buku lagi, googling lagi, cari referensi lagi, baca-baca, atau mungkin sekarang dengan mudahnya teman-teman bisa klik di YouTube keluar. Atau teman-teman bisa browsing banyak banget yang bisa menjadi referensi teman-teman, minat teman-teman. Kayak saya sama sekali nggak belajar, artinya gini loh. Bisa dibilang otodidak karena dengan memanfaatkan media internet saya belajar dari YouTube gimana sih cara dalang memainkan wayang. Maka di video saya yang lama-lama itu masih ya, cupu banget lah gerakin wayangnya gitu. Masih culun gitu. Wayangnya kaku banget, tapi sering berjalannya waktu tentunya saya juga memperbanyak latihan, belajar lagi, terus nyari-nyari lagi gimana sih caranya wayang itu biar kelihatan hidup. Saya lihat dari YouTube, bahkan saya download gitu beberapa dari perform dalang yang menurut saya ini bisa jadi referensi. Itu saya download, saya pelajari bolak-balik kayak gitu. Itu asal skill teman-teman, belajar lagi, latihan lagi, baca-baca buku lagi. Karena saya juga langsung berburu ke Gramedia, baca-baca tentang karakter wayang. Oh, kalau wayang ini karakternya seperti ini, bentuknya seperti ini, aksesorisnya seperti ini. Ada wayang yang ini, pokoknya dari A sampai Z saya baca-baca karakter-karakter wayang. Bukunya itu saya dapatkan di Gramedia. Jadi buat teman-teman apalagi sekarang adalah pekan literasi. Jadi teman-teman jangan malas-malas untuk baca buku. Terlebih
membaca apa yang menjadi minat teman-teman. Tentunya baca pelajaran juga yang utama. Kemudian selain asas skill teman-teman bisa fokus, nggak pindah-pindah ke bidang yang lain dulu. Dipoles lagi, diasah lagi. Semoga ke depan mungkin bisa jadi jalan rezeki teman-teman. Enaknya ketika kita bekerja dengan sesuai minat kita, itu kayak kita nggak kerja loh. Kalau teman-teman bisa bekerja yang sesuai minat teman-teman, yang sesuai bakat teman-teman, dijamin seumur hidup teman-teman nggak ngerasa kerja. Karena enjoy banget. Karena kayak kita lagi ngelakuin hobi sendiri tapi dibayar. Kan Masya Allah ya. Jadi enak banget. Salah satu yang utama kenapa saya memilih profesi seperti ini karena saya pengen punya banyak waktu untuk keluarga. Itu tujuan yang utama juga gitu. Karena kalau di sekolah full gitu. Jadi akhirnya dengan cara atau dengan berprofesi seperti ini, alhamdulillah punya banyak waktu di rumah. Terus kemudian kalaupun memang harus keluar kota, nggak selama 1 bulan full gitu. Jadi alhamdulillah dengan profesi seperti ini, saya sudah datang di beberapa daerah-daerah di Nusantara, kemudian untuk memperkenalkan wayang juga. Jadi gini, fokus utama atau mungkin segmentasi utama adalah memang anak-anak, bahkan remaja juga masih masuk dengan wayang dolanan. Performnya juga untuk kalangan dewasa juga bisa. Cuman sebenarnya dengan adanya wayang dolanan ini kan saya pengen menjembatani ke mereka, ke generasi yang sekarang bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya kearifan lokal yang luar biasa yang harus kita lestarikan bersama. Karena faktanya ironis sekali anak-anak yang sekarang itu tahu wayang kulit lebih dulu dari mana? Taunya dari Upin Ipin dulu. Jadi ketika mereka ditanya wayang itu dari mana? Itu dari Malaysia. Kan itu miris sekali gitu. Karena ada satu episode di Upin Ipin atau Dalang memainkan wayang kulit ya. Mungkin teman-teman pernah lihat episode tersebut. Jadi udah tertanam di kepala mereka bahwa wayang kulit itu udah dari Malaysia. Nah, dengan wayang dolanan ini saya memperkenalkan bahwa wayang itu punya kita, kebudayaan kita, yuk sama-sama kita lestarikan. Kemudian begitu hikmah-hikmah yang bisa saya dapatkan ketika saya memutuskan memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, punya banyak waktu dengan keluarga, kemudian saya menjalaninya juga dengan enjoy, kayak melakukan hobi tapi dibayar gitu, terus kemudian jadi kenal banyak orang dan juga dikenal banyak orang, bisa mendatangi tempat-tempat yang memang sebelumnya belum pernah saya datangi dan itu difasilitasi gitu, difasilitasi IO atau panitia. Maka buat teman-teman, yuk temukan minat kalian, temukan apa yang menjadi minat kalian, dan jangan lupa asah skill biar semakin bagus. Kemudian coba lagi, dan jangan lupa selalu berinovasi. Adapun ketika di lapangan itu kadang nggak selalu sebagus yang di teori. Teorinya kita sudah A, B, C, D. Ternyata fakta di lapangan bisa A, G, Z, S, T. Wah, bisa tuker-tuker, bisa campur-campur. Maka tugas kita adalah mencoba lagi, jangan menyerah. Ada Kolonel Sanders kalau nggak salah namanya ya. Si siapa yang bikin KFC? Yang mukanya itu dimajang di KFC ya. Dia adalah founder penemu KFC. Dia nemu apa namanya resep yang sekarang bisa kita nikmati di KFC itu kurang lebih udah 9 tahun. Coba dalam kurun waktu 9 tahun dia baru bisa nemuin yang sekarang dipatenkan, yang sekarang bisa kita nikmati resep tersebut. Jadi selama 9 tahun. Oh ya, Kolonel Sanders ini kan dari usia kalau nggak salah 65 tahun deh. Jadi artinya dia mulai aja udah tua gitu, udah tua nggak nyerah. Dia nyoba lagi, udah berapa ratus ayam aja, bahkan mungkin ribuan ayam. Dia explore gitu sampai benar-benar nemu rasa. Itu dari pelajaran yang bisa kita ambil dari Kolonel Sanders. Teman-teman sekarang masih usia SMA, wah, Masya Allah. Insya Allah punya umur panjang, kesempatan masih terbuka luas. Yuk sama-sama kita explore apa yang menjadi minat teman-teman. Kemudian ada juga Thomas Alva Edison itu sampai, kalau saya baca di artikelnya, sampai 4.000 bahan, 4.000 bola lampu
untuk menghasilkan lampu pertama, lampu pijar pertama yang bisa kita nikmati sekarang. Gitu. Kalau memang dia baru 1, 2 nyerah, nggak nyala-nyala, terus 10, 20 dia nyerah, ya mungkin sampai sekarang kita masih dalam kegelapan ketika di malam hari gitu. Nah ini juga berkat si Thomas Alva Edison, dia nggak mudah menyerah, dia ketika gagal dia coba lagi sampai ke 4.000 bahan tersebut dia bisa menemukan satu lampu yang bisa menyala. Wah, tentunya teman-teman juga ketika menghadapi tantangan jangan menyerah, belajar lagi, inovasi lagi, beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan keadaan. Kayak seperti ini kan kalau di masa pandemi kayak gini kan, ya semua orang juga beradaptasi. Saya juga tadinya mungkin offline perform di depan anak-anak langsung, perform offline ya ketika berada di depan anak-anak itu kan semangatnya luar biasa, tapi ketika dalam tanda kutip dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan di masa pandemi ini, kita ya nggak bisa mengadakan acara dengan menghadirkan orang banyak, nggak boleh berkerumun, ya kita patuhi tentunya untuk menjaga kesehatan kita juga ya. Kemudian ya masa kita mau berdiam diri sambil nunggu pandemi selesai, kita nggak tahu selesainya kapan, sementara ini udah 1,5 tahun berjalan. Maka saya dan teman-teman pun, teman-teman pendongeng ini juga beradaptasi yang tadinya offline, yang tadinya di depan banyak anak-anak, sekarang di depan layar Zoom atau aplikasi yang lain. Itu kuncinya adalah adaptasi, mau beradaptasi. Insya Allah dengan begitu kita bisa menyesuaikan diri gitu. Dan hikmahnya ketika pandemi seperti ini, kita nggak perlu kemana-mana, tapi bisa menjangkau dengan audiens yang lebih luas. Saya di sini beberapa waktu yang lalu saya ngisi juga untuk Papua gitu ya. Jadi saya di sini, saya juga kemarin ngisi untuk Bangka juga gitu, Bangka Belitung. Walaupun memang secara offline juga pernah ke sana, pernah ke Bangka gitu, ke Medan juga pernah. Tapi ketika pandemi seperti ini semuanya online, ya semuanya saya cukup dari rumah, tapi insya Allah bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Itu hikmah pandemi. Tentunya kita harus mengambil sisi positifnya ya, biar nggak ngeluh terus, biar teman-teman tetap sehat, imunnya bagus. Kurang lebih itu teman-teman. Pak Wari semoga menginspirasi teman-teman bahwa pendongeng atau sebagai seorang storyteller adalah profesi alternatif loh. Dan ketika teman-teman bisa mengasah minat dan bakat teman-teman, jangan lupa belajar lagi, baca-baca lagi, insya Allah itu bisa menjadi jalan rezeki teman-teman. Yang penting teman-teman fokus. Setelah itu berinovasi lagi, adaptasi lagi ketika menemukan kegagalan dan terus mencoba. Terima kasih Pak Wari, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Semoga nanti kapan-kapan saya bisa main ketemu langsung sama teman-teman. Ya, biar pandemi segera berakhir, teman-teman semuanya sehat selalu, guru-gurunya juga sehat, ustadz-ustadznya juga sehat. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin barangkali ada salah-salah kata. Nanti teman-teman boleh mampir di sosmed saya di IG @ipologi, Facebooknya juga sama, kemudian di YouTube-nya Ipologi Wayang Dolanan. Barangkali teman-teman juga berminat menjadi seorang pendongeng atau seorang dalang wayang dolanan seperti saya. Silakan nanti boleh mampir. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Ipologi, terima kasih ya sudah menginspirasi. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya karena saya kenal Kak Ipologi ini dulu sama saya, memang kalau di alma mater di pesantren kita adik kelas saya ya. Tapi ketika acara pensi atau di pesantren namanya Khutbatul Arus ya, itu acara pentas seninya para santri. Nah, Kak Ipologi ini mempunyai apa namanya kayak buat kita jiwa seninya ya. Dan kalau kita mungkin agak malu-malu kalau Kak Ipun langsung berekspresi dia. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah 17 Agustus dia langsung pakai baju kaos ditumpah-tumpahin kayak darah gitu kan, langsung berekspresi di depan panggung. Nah itu masih ingat memang, aja itu ya, saya ingat ya kan, itu momen-momen yang luar biasa ya. Kalau saya kan paling cuma biasa jadi vokal ya untuk seni hadro biasanya. Kalau dia langsung dengan apa namanya ide-ide kreatif ya. Nah
hal itu bisa jadi bermanfaat saya lihat karena beliau memang ya terutama kita ya terutama Kaipul juga senang membaca. Jadi teman-teman ya anak-anakku sekalian ini bahwa dengan membaca itu kamu awalnya itu harus menemukan dirimu tuh senangnya di apa, bagaimana caranya biar yang kamu hobi itu jadi sesuatu yang bermanfaat minimal buat dirimu dan juga tidak menghabiskan umur tadi ya, tidak menghabiskan waktu, sesuatu yang tidak bermanfaat ya, minimal jadi inspirasi. Sebenarnya sih saya tadi pengennya sedikit ngeliat Kak Ipul perform nih apa pakai wayang apa bukan, kita mau lihat sih apa sih kira-kira kalau bisa itu 5 menit ya kita mau lihat nih Kak Ipul nih pakai boneka atau pakai wayang perform kira-kira kayak apa gitu, bisa nggak Kak Ipul kira-kira nih? Oke. Biar kita lihat Ini saya ada sebenarnya boneka banyak, yang kecil-kecil banyak itu karakter hewan, karakter fabel. Tapi yang jadi andalan itu memang Gatot Kece. Gatot Kece punya keluarga. Saya punya boneka karakter kakek-kakek dan yang Ti juga, si neneknya. Nah, ini Gatot Kaca. Apa? Hei, sana lihatnya. Kenapa sih? Kalau baru ketemu, kan kamu baru nongol nih. Sampaikan salam dulu. Ngapain? Salam, bukannya langsung ketawa-ketawa gitu. Salam dulu ya? Ya salam dulu. Salam. Bukan gitu. Gimana sih? Salam itu kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya sekarang waktunya kamu yang menyampaikan salam. Nanti teman-teman yang menjawab. Saya tuh jawab nggak? Ya jawab juga. Sekarang kamu yang salam. Salam. Bukan gitu. Gimana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya Allah. Gak usah diikutin. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Ya Allah. Nah, itu sih. Salam. Waalaikumsalam. Bolak-balik dijawab terus. Kan harus jawab. Ya maksudnya sekarang waktunya kamu yang salam. Aku ya. Assalamualaikum. Gak usah deket-deket. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya udah dibuka ya. Jadi kita bisa tersana-sana menjawab salam tuh. I love you. Dijawab lah. Iya, I love you too. Apaan sih? Oke teman-teman, ini Gatot Kece ya. Nanti boleh lihat-lihat deh performnya Gatot Kece seperti apa. Jangan lupa like dan subscribe. Iya ini. Udah nggak usah narsis gitu. Kan tanyanya juga gitu kan, banyak yang subscribe kan? Iya. Sekarang udah berapa ya? Hampir 3.000 ya. Cie. Udah. Udah ya kurang lebih itu. Pak Wari, ini ya. Gatot Kece. Luar biasa, Pak Ipul. Ya. Biasa di luar. Gabung. Itu Gatot Kece itu dan teman-teman keluarganya itu Kak Ipul bikin sendiri atau beli produk jadi Kak Ipul? Kira-kira gitu, mohon maaf nih. Kalau boleh tanya nih. Woi, jawab ditanya dia aja. Apa sih? Jawab. Iya, ini lagi mikir jawabannya dulu. Itu Gatot Kece anak adopsi atau dia ini tuh kayak Aku anak tungut. Astagfirullahaladzim. Jadi Gatot Kece memang beli karakter boneka biasa gitu, boneka ya tampilannya boneka anak-anak. Saya custom dari bajunya ini biar terlihat kayak boneka wayang. Ya aku kan wayang. Wayang apa? Wayang boneka yang paling kece. Banyak omong. Ya udah nggak apa-apa lah. Kan anak harus ngomong. Udah diem aja. Jadi kamu yang dominan ngomong sih. Ngapa itu? Luar biasa Kak Ipul. Terima kasih. Lah ngapa itu, Sedih. Iya, nggak usah sedih juga, itu mah bukan dimarahin. Udah ngomong lagi boleh deh. Boleh. Iya, nggak dimarahin. Apaan sih? Udah boleh ngomong lagi. Boleh. Ngomong bukan ketawa. Iya. Yaudah gitu aja.
Terima kasih Pak Wari, terima kasih Terima teman-teman kasih semua. banyak. Semoga Terima kasih. menginspirasi. Amin. Yuk, sama-sama Kak Ipologi. Ya, kembalikan ke Pak Wari, silakan. Terima kasih banyak Kak Ipul ya, luar biasa. Jadi bakat itu kalau diaksal jadi luar biasa yang sangat hebat lah ya. Kita nggak lihat kalau kalian mau tahu salah satu kelebihannya orang yang main boneka atau gerak mulutnya nggak kelihatan gitu ya. Yang kelihatan ya ketika bicara kayak dua orang, benar satu orang, itu salah satu kelebihannya. Nah, baik Dua orang lah. Iya. Dua orang. Aku ngomong sendiri, bukan dari sini, bukan. Luar biasa. Ini udah mau Mudah-mudahan nanti closing. Kak Ipul kalau ada waktu, mungkin kita ada biasanya sih ada kegiatan bulan bahasa ya, mungkin bisa lagi kita ketemu langsung. Mudah-mudahan pandemi berakhir, kita bisa tatap muka, kita adain acara. Biasanya sih di panggung kita bisa ngundang Kak Ipul, bisa langsung face to face lah sama anak-anak SMA Mudia Manggala biar lebih semangat lagi belajarnya. Ya. Kalau sekarang gimana? Sekarang kita ke sana. Boleh aja. Kalau sekarang mungkin Anak-anak juga di rumah. datang ke sekolah, paling kita ngopi-ngopi aja nih di sekolah. Udah ngoti telon, ngoti. Iya, luar biasa. Baik Bu Estria, mungkin Silakan Bu Wari. Iya, Bu Estria, kita kembalikan ini adalah pemilik apa namanya? Kegiatan literasi. Silakan Bu Estria, kita kembalikan Bu Estria. Ya Pak, ini ya Allah subhanallah, kayaknya ini inspirasi sekali ya untuk anak-anak ya yang mau, yang kira-kira mungkin ada bakat terpendamnya ya. Anak-anak mudah-mudahan ada salah satu murid kita yang nanti, kebetulan kan kita di materi kan ada apa namanya tuh, membaca, untuk literasi ada membaca, nanti ada storytelling ya. Kalau di bahasa Inggris ada storytelling. Mudah-mudahan ada salah satu murid kita ya Pak Wari ya, yang ketika ini memiliki bakat, karena kalau bikin video, kalau anak-anak bikin video kan kayaknya udah canggih banget ya, kalau bikin video untuk pembelajaran itu kayaknya canggih banget ya, anak-anak sekarang itu tanpa diajari mereka sudah bisa mengeksplor dirinya sepertinya gitu. Kak Ipul, kayaknya kita tertarik banget nih, mudah-mudahan, biasanya sih bulan bahasa itu bulan Oktober gitu, biasanya kita ada panggung, biasanya mencari bakat anak-anak kita biasanya dalam bulan bahasa itu, karena biasanya ada lomba untuk pensi di DKI biasanya ada gitu. Mudah-mudahan anak-anak tertarik. Anak-anak jangan lupa absen ya, udah Ibu share di kolom chat. Silakan nanti di absen dulu, jangan lupa di absen. Anak-anak, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Kak Ipul ya. Mudah-mudahan Kak Ipul sehat, kita juga sehat. Amin, terima kasih. Aku juga tuh didoain lu, biar aku sehat. Doain juga. Iya, Gatot Kece, mudah-mudahan kita bertemu ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Iya, biar nggak kena virus corona ya. Iya, jangan jauh-jauh. Mudah-mudahan. Udahlah. Cia. Gitu kalau ada virus corona. Iya, mudah-mudahan kita karena kita mudah-mudahan akan melaksanakan PTM kalau sekolah kita terpilih, mudah-mudahan kita sudah mengisi semuanya, mudah-mudahan terpilih ke sekolah yang ditunjuk untuk di Jakarta Timur 2 ini, kita baru beberapa sekolah SMA negerinya aja baru berapa gitu. Mudah-mudahan sekolah kita terpilih, semoga semuanya sehat. Terima kasih sekali lagi, turnuhun buat Kak Ipul. Sani, ya itu. Siapa ini? Siapa namanya? Siapa? Ibu Saya siapa tadi? Bu Estia. Oh iya, Bu F ya. Iya. Mudah-mudahan sehat ya anak. Ya, mudah-mudahan sampai bertemu kembali, mudah-mudahan sehat gitu. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Pak Wari, Bapak Ibu Terima guru kasih. semuanya sehat, teman-teman. Kita nak foto dulu nggak? Iya, boleh. Narsis banget, astagfirullahaladzim. Salam literasi anak-anak. Biasanya kalau di kita literasi sebelum memulai dan sesudahnya salam literasi jawabannya ayo membaca gitu. Tangannya Ayo begini. membaca. Oke, tanganku. Loh, gimana sih tanganku? Gimana tuh caranya? Tanganku Ayo, bantuin. Ya, Susah ini sisa. ya gini deh. Gini aja. anak-anak kita Yaudah, kita foto jangan dulu salah. ya. Susah tangan aku, susah. Nggak bisa ditekuk.
Ya, Kak Ipul aja kalau kamu nggak Oh, bisa. boleh deh kayak gini ya. Ya, Jangan salam literasi. Ayo anak-anak, ayo membaca, boleh dibuka. Ini kayaknya malu-malu karena ada bintang tamunya. Kita gurunya aja luar biasa. Soalnya panjang sekali gitu. Mudah-mudahan dengan gerakan literasi ini anak-anak bisa menumbuhkan bakat untuk membacanya. Gitu. Untuk rajin membaca. Jadi olahraga mata untuk setiap hari Jumat itu olahraga mata minimal 15 menit. Gitu. Ya Pak Wari, kita cukupkan saja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Semoga pahalanya berlimpah untuk Gatot Kece dan Kak Ibu. Amin, untuk aku aja lah, ini mah gak usah. Udah banyak pahalanya dia. Gak tahu aku aja pahalanya, amin. Amin. Ini anak saya juga senang banget. Kemarin di sekolahnya juga ada. Pakai kayaknya untuk literasi. Alhamdulillah Pak Wari punya rekanan yang luar biasa ini. Menginspirasi sekali. Terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Ipul dan juga anak-anakku sekalian, Dewan Guru yang sudah mau hadir ya. Mohon maaf tadi ada sinyal sedikit di tempat saya agak keluar, makanya nggak sedikit terganggu. Baik, kita tutup saja karena nanti kita tetap ada pembelajaran hari ini, tetap ikuti pembelajaran dengan penuh semangat, apapun kendalanya, temukan diri kalian, jadikan diri kalian punya nilai ya. Jadi jangan sampai kalian meremehkan diri kalian, membuang-buang waktu umur kalian untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, itu sangat merugikan diri kalian ya. Tetap semangat ya, tetap jalani protokol. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Ipul, terima kasih Bu Estria, Bapak Ibu Guru. Aku dong. Terima kasih anakku. Gatot Kece. Tetap cerewet, Gatot Kece tetap cerewet. Siap. Assalamualaikum. Pamit ya. Iya, assalamualaikum. Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian yang mau meninggalkan ruang Zoom dipersilahkan. Terima kasih sudah bergabung ya. Minggu depan kita jumpa lagi ya. Di Senin juga kita ada apel ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Ya. Sama.